Pemirsa Bincang Sehati, merawat kulit wajah identik dengan tujuan kecantikan. Namun, perawatan juga diperlukan untuk mencegah adanya gangguan, bahkan penyakit pada kulit. Misalnya, iritasi hingga kanker kulit. Oleh karena itu, perawatan kulit diperlukan untuk perempuan dan laki-laki. Namun, jenis dan banyaknya perawatan tergantung kebutuhan dan keinginan dari setiap individu. Perawatan wajah itu juga tergantung dari jenis kulitnya. Kalau misalnya yang kulitnya yang berjerawat, dia benar-benar harus cuci bersih mukanya, wajahnya. Perawatan perlu banget. Karena kan dengan misalnya kalau wajahnya misalnya kalau kotor gitu kan, ada kena debu, nanti kan pori-porinya tersumbat. Kalau pori-porinya tersumbat, nanti memperparah keadaan jerawatnya. Tapi kalau misalnya orang yang tidak ada jerawat pun tetap harus melakukan perawatan wajah. Karena kan kalau misalnya kita misalnya setiap hari ada aktivitas, bisa ada bakteri, virus, jamur di situ yang bisa menimbulkan infeksi gitu. Nah, atau misalnya ada bahan-bahan kimia yang menempel di wajah kita, itu bisa menimbulkan alergi. Jadi saya rasa memang perlu perawatan wajah setiap hari seperti perawatan yang lain-lain juga gitu. Banyak macam perawatan kulit wajah, mulai dari yang sederhana dan bisa dilakukan di rumah, misalnya mencuci wajah, menggunakan pelembab, dan tabir surya. Ada pula perawatan wajah yang menggunakan berbagai teknologi lanjutan, misalnya laser treatment dan platelet-rich plasma atau yang dikenal sebagai treatment vampir. Meski banyak macam perawatan kulit wajah yang dapat dilakukan, yang paling penting adalah rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat untuk kulit. Misalnya alpukat, brokoli, tomat, dan kacang kedelai. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show selama 1 jam ke depan yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, tadi kalau Anda sudah melihat tayangan di awal bahwa perawatan kulit wajah biasanya identik dengan masalah kecantikan. Padahal nggak cuma itu ya, memiliki kulit wajah yang sehat tentunya itu suatu keharusan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Nah kalau untuk Anda nih pemirsa Bincang Sehati, selama ini bagaimana sih cara Anda merawat kulit wajah Anda? Kalau saya sendiri biasanya melakukan mencuci muka dengan rajin, kemudian memakai moisturizer, yang pasti kalau siang hari ya harus pakai tabir surya. Bagaimana kalau Anda? Nah, hari ini kita akan membahas di Bincang Sehati topiknya macam-macam perawatan kulit wajah. Dan untuk Anda pemirsa Bincang Sehati yang ingin berkonsultasi ataupun mungkin ingin bertanya-tanya, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Dan langsung saya akan membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah dengan narasumber yang hadir hari ini, Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Halo Dokter Sukma. Halo. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di sini ya Dok ya. Sama-sama. Mungkin ini masalah kulit dibilang terlalu luas, tapi mungkin juga penting kalau kita membahas masalah macam-macam perawatan wajah ya. Kalau kita berbicara dari awal, lapisan-lapisan kulit itu sebenarnya apa aja sih Dok? Ya, lapisan kulit itu pada dasarnya kita bagi 3. Jadi ada epidermis, ada dermis, dan ada subkutis. Nah, nanti yang lapisan epidermis itu ada beberapa lapis lagi. Jadi nanti ada lapisan korneum, jadi lapisan yang paling atas. Luar, ya. Lapisan itu kan lapisan kulit mati, yang biasanya kita tiap hari dia akan lepas. Kemudian di bawah ada 4 lapisan lagi, itu masing-masing berbeda-beda di lokasi tubuh kita. Kalau di telapak tangan dan kaki itu biasanya kulitnya lebih tebal. Jadi ya. Ada 1 lapisan yang memang yang ada kelebihan di situ. Jadi pada dasarnya hanya ada 5 lapis itu. Jadi lapisan pertama saja ada 5 lapis lagi di dalamnya. Nah, jadi di lapisan pertama itu ada sel-sel juga, sel Langerhans. Jadi itu dia fungsinya bisa
sebagai imunitas dari kulit. Jadi kalau misalnya ada bakteri, ada virus yang pertama kali timbul di situ, maka itu yang akan bekerja. Oke, Dan di lapisan situ ya. iya betul, di lapisan itu juga ada melanin yang sebenarnya itu seperti payung untuk melindungi kulit kita dari matahari. Nah, itu yang selalu selama ini sangat ngetren untuk menghambat dia supaya tidak banyak bekerja, supaya kulitnya kesannya lebih cerah. Okay. Lalu nanti kita masuk ke lapisan yang kedua, yang dermis. Nah, di dermis itu nanti banyak sekali yang banyak organ-organ yang ada di situ. Jadi contohnya saraf. Nah, makanya kita di kulit kita ada rasa nyeri, ya kan? Jadi ada sarafnya. Di situ ada rasa untuk tekanan juga. Jadi kalau kita tekan, kita bisa merasakan. Nah, itu semua yang kena tuh sebenarnya dermisnya ya. Terus ada rasa suhu untuk panas, untuk dingin, itu juga ada. Ada rasa gatal, itu juga di situ, di lapisan situ. Kemudian kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada vena dan arteri. Jadi kalau arteri kan memberi makan ke kulitnya. Nanti sisa makanannya baru lewat vena. Nah, itu pembuluh darahnya memang udah sampai ke ujung kulit, jadi biasanya agak kecil. Nah, di situ ada kelenjar juga gitu. Jadi ada kelenjar yang namanya kelenjar ekrin. Itu biasanya untuk keringat. Ya. Nah, jadi kalau ada yang keringat, kelainannya di situ. Di situ, ya. Nah, lalu ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini yang biasa berhubungan dengan jerawat. Atau dermatitis seboroid ya namanya. Lalu ada kelenjar namanya apokrin. Nah, itu lebih banyak di daerah ketiak, daerah area mama. Itu memang fungsinya khusus. Kadang-kadang dia ada kelenjarnya menghasilkan suatu lemak tertentu. Sama di situ ada kolagen dan elastin. Nah, itu yang biasanya kan selalu kita lihat, wah kulitnya bagus, kenyal. Kolagennya banyak gitu. Masih banyak, jadi masih bagus gitu kan. Jadi itu yang biasanya nanti di bagian kulit peranannya itu yang bisa dibilang cukup penting ya. Betul. Itu yang selalu jadi permasalahan setiap wanita, mungkin kolagennya kurang nih seperti itu betul. gitu ya. Pigmennya lebih nih. Maunya yang lebih gitu biar kelihatan tetap kenceng seperti itu. Betul. Nah, kalau kita berbicara sendiri masalah lapisan kulit yang tadi ya. Nah, kalau pria dan wanita sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Karena kan kalau untuk sabun aja yang kita lihat di luar for men beda, untuk laki-laki dan untuk wanita berarti beda gitu kan. Gitu. Jadi pada dasarnya iya. Jadi kalau misalnya laki-laki biasanya kulitnya lebih tebal, pori-porinya lebih besar, keringatnya juga kelenjar keringatnya bisa lebih besar, lebih banyak keringatnya. Terus minyaknya juga. Tapi itu juga tergantung sama genetik. Banyak juga kan laki-laki yang kulitnya halus banget dibanding dengan perempuan. Iya, yang bikin iri kadang-kadang. Betul. Iya. Oke deh, nanti kita masih ngebahas ya dok ya masalah kulit ini ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.id.tv. Nah, berikut ini ada informasi untuk Anda. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.id.tv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Sukmawati Tansil Tan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok tadi udah dijelasin gitu ya lapisan-lapisan kulitnya, ada epidermis, ada dermis gitu. Nah sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jenis kulit, kalau secara awam orang taunya jenis kulit saya ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang sensitif, ada yang jerawat, ada yang kombinasi gitu. Saya juga sendiri jenisnya apa sih nggak tahu, kayaknya normal-normal aja gitu. Nah itu sebenarnya apa sih jenis-jenis kulit yang ada tuh? Biasanya kan mereka membagi kulit berminyak, kering,
sensitif, kombinasi. Kalau saya pribadi, kalau ada pasien datang, saya biasanya saya bagi berdasarkan usia. Jadi usianya kira-kira usia bayi, anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua gitu kan. Terus saya kombinasi lagi dengan kelainan kulit dia yang ada, masalah kulit dia yang ada. Nah, apakah ya tadi kan apakah dia berminyak, ataukah dia ada flek, apakah dia ada misalnya jerawat, ya kan, sensitif. Jadi saya gabungkan lagi, kemudian saya bagi lagi laki atau perempuan. Karena kan perawatan untuk laki-laki dan perempuan biasanya beda. Laki-laki tidak mau ribet. Kalau perempuan oke lah skincare, karena kalau perempuan kalau nggak ribet kayaknya kurang pas deh dok, harus lebih ribet gitu, baru berasa. Enggak juga, ada yang suka malas juga. Oh iya. Ya karena, duh dok saya udah rawatnya kok harus begini tahapannya. Jadi saya biasa kombinasikan 3 hal ini, kemudian baru saya cari solusinya, kira-kira saya golongan dia ke arah mana. Jadi saya mapping dulu pasien ini secara keseluruhan, baru saya lihat lagi masalahnya apa, baru saya mapping lagi, bikin program, kira-kira dia masalahnya di sini. Perawatan yang seperti apa? Iya, gitu ya? nanti perawatan apa yang saya akan programkan untuk setiap pasien. Oke, ya. Nah kalau dari ngomong perawatan untuk setiap pasien ya, nah untuk awam bentuk-bentuk perawatannya itu seperti apa sih? Karena kan kalau kita lihat sekarang begitu banyak di sosial media perawatan wajah. Yang simpel aja 10 langkah gitu. Betul. Dari cuci muka, bersihin dengan apa susu pembersih dan sebagainya. Betul. Saya biasanya baru nyampe 5 udah capek, tidur aja mendingan gitu. Iya. Itu sebenarnya yang benar tuh bagaimana sih dok? Ya tergantung juga jenis kulitnya tadi. Jadi kita kembali ke mapping pertama. Nah, lalu nanti kita akan pilih produk yang ada, disesuaikan. Jadi misalnya dari susu pembersih. Siapa membutuhkan susu pembersih? Kalau misalnya dia memakai kosmetik foundation yang tebal gitu kan. Nah baiknya memang ada susu pembersihnya karena dia kan lebih larut sehingga membersihkan yang sisa-sisa kosmetiknya yang tadi. Nah baru masuk ke cleanser. Cleanser itu juga saya biasanya bagi cleansernya untuk yang berjerawat bagaimana. Biasa saya suka pakai produk yang mengandung kopi atau green tea. Kemudian nanti untuk yang misalnya yang ada flek, kita kasih yang misalnya ada AHA-nya. Kemudian yang sensitif kita kasih yang madu yang lebih ke arah herbal. Kalau misalnya yang aging kita kasih yang ada astaxanthin yang bisa merangsang ini ya kolagennya ya. Kolagennya. Lalu nanti kan kita baru masuk ke tonik. Tonik itu juga bermacam-macam ya kan. Jadi kadang bingung kan. Iya, begitu banyak sekali yang gitu ada kan. di Jadi, pasaran gitu ya. Tonik itu juga tadi kasih lagi yang sesuai dengan jerawat, apakah flek, apakah sensitif, apakah kering, apakah sudah aging, itu kita pilih lagi gitu kan. Kadang-kadang kalau bisa dia kombinasi, kita tetap harus kombinasi. Lalu kita kasih fungsi tonik dulu. Dia tadi kan kita pakai cleanser itu sabun. pH-nya biasanya kan lebih tinggi ya. Walaupun sekarang pH banyak yang sudah sesuai pH kulit. Tapi kan dia biasanya ada sabun, ada cleanser, ada basah. Jadi kita di tonik itu kita biasa pakai yang agak asam. Misalnya AHA, golongan AHA gitu kan, atau vitamin C. Baru kita masuk ke krem pagi. Krem pagi ya tergantung lagi fungsinya, makanya banyak sekali ya gitu ya. Iya, jadi fungsinya untuk apa? Apakah dia kering, dikasih yang agak lembab. Kalau yang berminyak, jangan kasih yang udah ada pelembabnya banyak gitu kan. Kemudian fungsinya kita sesuaikan lah apa. Kalau dia ada flek kita kasih mungkin untuk supaya ada menghilangkan fleknya atau mengurangi dari fleknya itu ya. Iya, betul. Baru kita masuk ke sunscreen. Sunscreen ini itu wajib. Wajib. Sangat penting karena kita di daerah tropis. Jadi sunscreen itu wajib. Dari yang bayi pun kita udah anjurkan. Jadi sunscreen dari bayi sampai ke yang usia tua. Ya, tapi tergantung juga SPF-nya. Jadi
kita nanti juga di sunscreen itu kita pilih lagi. Ada beberapa SPF yang Betul, tertera gitu ya. Jadi iya. memang yang sesuai dengan kondisi yang akan dipakai gitu ya, Betul. Dok ya. Nah, kalau tadi dokter mengatakan untuk perawatannya sendiri ada yang bisa untuk aging. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai aging agak sensitif sih kalau saya. Nah, itu yang masuk kategorinya umur berapa sih? Seumur saya mungkin itu udah aging gitu. Terlalu banyak mikir gitu. Jadi kata keriput-keriputnya aging gitu. Gue juga. Oh enggak, kalau dokter mah enggak ada, tercantik. Nanti aging itu sebenarnya mulai ada yang teori mengatakan mulai 20 atau 30 itu sebenarnya udah dari kita udah mencapai maksimal, dia sebenarnya proses aging sudah mulai terjadi. Okay, Hanya saja ya. saat itu tidak kelihatan masih seger gitu kan. Padahal proses agingnya sudah sebenarnya udah mulai berjalan. Jadi nanti kalau sudah 30 tahun ke atas, 40 baru mulai kelihatan kerut-kerutnya. Mulai kelihatan kerut-kerutnya, iya Dok. Nah, itulah. Baiklah, itu kayaknya kelihatan kerut-kerutnya. Sebenarnya kalau dengan proses yang berjalan, artinya kalau dengan perawatan yang lebih awal, dia akan menghambat prosesnya atau menjaga supaya tidak terlihat prosesnya sih, Dok? Ya, jadi proses aging itu kan memang ada aging yang dari dalam dan ada aging yang dari luar. Kalau aging dari dalam, memang kadang kita tidak bisa stopnya, tetapi kita bisa memperlambat. Nah, dengan cara misalnya kan kita genetik kan kita nggak bisa robah. Misalnya orang-orang tertentu yang kesannya lebih tua, ada orang tertentu ras tertentu yang kesannya udah begini masih umur segini masih kelihatannya masih muda kan. Nah, kalau genetik kita memang nggak bisa berubah. Tapi contohnya kayak lifestyle, terus kita misalnya ada dari makanan, vitamin atau jadi semua yang bisa kita intervensi dari awal itu yang bisa kita cegah dari sekarang gitu ya. Nanti kalau yang faktor yang dari luar baru ya tadi perawatan. Oke, nanti kita masih membahas lagi ya, Dok ya. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kami memiliki informasi untuk Anda. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kalau yang simple biasanya kalau di rumah udah mencuci wajah dengan rajin, membersihkan muka, pakai toner, moisturizer, tabir surya, pokoknya udah deh semuanya gitu. Tapi kayak masih ada yang kurang nih gitu. Akhirnya memutuskan untuk facial gitu ya. Itu yang kayak paling sering dilakukan oleh banyak orang. Fungsi dari facial ini apa sih, Dok? Ya, facial itu saya rasa hampir setiap orang pernah ngalami ya wanita ya. Pernah banget. Ya, jadi facial itu kita tetap golongkan lagi. Saya selalu, kalau saya pribadi saya golongkan lagi. Jadi facialnya itu manfaatnya, jadi tujuannya dia datang untuk facial apa? Paling sering sih sebenarnya jerawat. Ya, jerawat atau karena pingin pengencangan. Jadi ya pingin fresh aja gitu kan. Jadi utamanya adalah kita membersihkan kulit-kulit mati yang ada di permukaan tadi, stratum corneum tadi. Stratum corneum. Kan? Kemudian pada saat facial kan dimasas. Biasa tempat saya di akupresur, jadi sampai pasiennya sampai bisa tertidur saking. Jadi relax gitu kan, bikin relax. Kemudian bikin pembuluh darahnya lebih lancar. Dengan sendirinya nanti kolagen pembentukan akan lebih bagus gitu kan. Kalau dia ada masalah jerawat, maka tangani jerawatnya. Kalau dia ada flek, mungkin kita anjurkan untuk peeling gitu kan, atau dermabrasi, dermalisas atau tindakan yang lain. Terus kita juga lihat juga laki-laki atau perempuan. Kalau laki kita mungkin konsentrasi yang akan kita kasih lebih tinggi sedikit atau lebih lama sedikit dibanding dengan yang wanita. Kalau yang lebih halus ya lebih cepat. Yang lebih sensitif kita akan mungkin konsentrasinya dikurangin. Ya dikurangin atau lebih waktunya dipersingkat.
Biasa kalau pasien sebelum facial, kalau dia datang ke saya juga akan lihat, oh daerah sini, oh ini ada yang radang, harus dilewatkan. Kalau yang ini harus lebih lama fleknya, kamu peeling, daerah sini ditotolin agak tebal. Iya. Jadi tetap kombinasi yang kita lakukan supaya hasilnya maksimal. Oke, gitu. Iya. Dok, ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya. Oke. Halo Bincang Sehati. Halo. Halo. Halo, Iya. selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo Ibu. Halo. Ibu Ya. Rizda dari Bekasi. Oke, Ibu Rizda dari Bekasi. Rizka. Oke. Iya, halo. Iya, yang mau ditanyakan apa Ibu Ibu? Kris dari Bekasi. Oh, Ibu Kris. Oke. Iya. Iya. Aha. Yang mau ditanyakan, Bu? Maaf ya, Mbak, Dok. Ya. Saya usia sudah 65 tahun. 65 tahun. Aha. Nah, mungkin karena kemalasan saya akhir-akhir ini, itu saya ada flek sekarang. Oke. Nah, maaf, kalau dengan usia 65, apakah kira-kira masih bisa dibersihkan lagi ya? Fleknya. Boleh tahu lokasi fleknya di sebelah mana ya, Bu? Apakah di pipi atau mungkin di dagu, kiri kanan? Nah, bisa dijelaskan warnanya seperti apa? Kalau masih bisa, harus dengan perawatan apa? Oke. Lokasinya ada di mana, Bu, fleknya? Di pipi, kiri kanan, atau di dagu? Warnanya seperti apa? Apa coklat, apa hitam? Halo? Ini sepertinya teleponnya terputus nih ya, Dok. Oke, Dok. Jadi usia 65 tahun dengan kondisi ada flek. Kayaknya mungkin fleknya ini baru sadar kalau terlihat ada gitu mungkin ya. Kan nggak mungkin flek tiba-tiba nongol begitu aja, nggak bisa ya. Jadi kira-kira kalau ada flek seperti itu, apakah bisa dihilangkan? Flek itu biasanya kita harus lihat fleknya itu kan ada yang namanya hiperpigmentasi, ada yang post melasma, inflamasi, ada yang flek kebenaran, kemudian ada yang melasma. Kalau yang hiperpigmentasi mungkin dia ada radang, terus jadi hitam kan, jadi itu kan beda lagi penanganannya tentunya, betul. Kalau flek itu yang faktor genetik, yang flek kan, jadi faktor genetik. Kalau genetik kita juga lihat juga genetiknya. Jenis yang apa? Kalau misalnya dia nanti misalnya yang bisa biasa sih yang genetik biasa kita lakukan laser ya. Kemudian kalau misalnya kan akibat hormonal itu juga bisa kan flek, ya kan hormonal. Kalau misalnya usia 65 tahun baru timbul flek, kemungkinan sebelumnya sebenarnya udah ada, tapi baru sadar. Oh, bisa saja. Jadi kalau misalnya melasma itu kita juga harus lihat, kita periksa dulu. Dia di lapisan yang mana, karena melasma itu kan ada lapisan di epidermis tadi, itu lebih mudah kan. Jadi dengan peeling, dengan krem yang mengandung AHA ya kan, nah itu masih bisa ya kan. Kemudian kalau yang lebih dalam, misalnya yang di dermis kan, kan ada yang di dermis, jadi itu udah dalam. Susah tuh ya. Ya itu memang agak susah. Jadi sebaiknya kita periksa dulu, baru kita mapping lagi, kita tentukan jenis yang apa, lapisannya epidermis atau di dermis atau gabungan. Ada yang gabungan juga. Nah baru kita tentukan mau lakukan apa gitu kan. Biasanya memang kalau kita ada pemutih, ada beberapa yang kita bisa kasih. Tetapi kita lihat kondisi kulitnya juga. Kondisi kulitnya kan 65 tahun, kemungkinan kan udah agak kering, mungkin ada keriput, ya kan. Jadi kita kalau bisa kombinasi lagi, selain untuk menghilangkan fleknya juga, kerut-kerutnya kita perbaiki. Bisa diperbaiki. Ya, jadi mungkin sebaiknya di Bekasi mungkin banyak juga kan ada dokter ya. Lebih baik mungkin konsultasi dulu ya. Dan yang mungkin harus diperhatikan untuk semua terapi tidak bisa seandainya memang pakai krim bukan artinya pakai krim 5 kali itu langsung hilang gitu. Oh tidak. Bukan sihir gitu. Jadi memang ada prosesnya gitu ya. Flek itu yang paling sulit. Dan juga jadi untuk tindakan-tindakan yang laser pun tetap aja memerlukan proses dalam perjalanan untuk bisa terlihat hasilnya begitu. Betul, ya Dok ya. Kadang kita harus kombinasi dari satu, mungkin yang obat minumnya, dari obat olesnya, mungkin dari suntiknya atau lasernya, tindakannya kita harus kombinasi melihat
seperti Seperti apa apa jenisnya. kondisi kulitnya dari pasien Betul. tersebut ya. Ya. Kadang-kadang kan pasien ada yang merasa, nih nggak mempan nih dokternya, kok nggak sembuh-sembuh. Butuh proses untuk proses Betul. penyembuhannya begitu Flek ya, itu kan Dok, paling ya. lama ya. Iya terapi. betul. Ini flex saya juga banyak ketutupan bedak aja, Dok. Oke. Nah, Dok, kalau untuk sebenarnya yang kalau tadi berbicara mengenai facial ya, tapi kalau untuk orang-orang yang memiliki luka di wajah gitu, bekas jerawat, yang bolong gitu, nah ini sepertinya yang harus dilakukan tuh biasanya apa sih, Dok, di terapinya yang secara umum aja, Dok? Betul. Kalau luka atau namanya yang scar ya. Iya, scar. Scar yang ada di wajah kita lihat dulu penyebabnya dari mana. Kalau misalnya ada kecelakaan, kemudian biasa kecelakaan itu kan ke UGD. Iya. Nah, jadi dijahit seadanya. Jadi Karena biasa itu namanya- baru timbul belakangan Iya. scar. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi anjurkan kalau memang scar di kecelakaan kemudian di wajah lokasinya kira-kira akan menimbulkan cacat, lebih baik konsul ke bedah plastik contohnya. Jadi Oke. mereka bisa reparasi saat itu juga. Iya. Jadi hasilnya akan lebih Lebih bagus, bagus ya, daripada lebih nanti maksimal. sesudah scar baru nanti dicari terapi biaya lebih mahal lagi kan. Iya. Dan saat itu kalau kejadian kan kalau dibikin lebih bagus kan. Iya. Nah, itu scar kalau ada trauma ya kan. Kalau scar dari jerawat kita biasa lihat juga seberapa dalam tetap bentuknya seperti apa. Kan ada yang peaks yang udah sampai ke dalam sampai lubang, ada yang kayak cuma box, ada yang kayak bulat. Oke. Nah, jadi jenis-jenis scar itu kita harus bedakan dulu, ya kan? Nanti baru Dok, kita maaf saya potong ya, Dok, soalnya harus break dulu. Nanti kita bahas masalah scarnya lebih detail dengan terapinya ya, Dok ya. Oke. Oke. Pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas masalah macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0212906244 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.ipv. Jangan kemana-mana, kami memiliki informasi untuk Anda. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas masalah macam-macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 0212903244 atau Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.ipv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kalau kita berbicara mungkin lebih spesifik untuk yang bekas jerawat ya, Dok ya, yang sampai kalau kita nyebutnya tuh kayak bopeng gitu sampai dalam kayak gitu. Nah, itu sebenarnya terapinya apa sih, Dok, yang paling sering, yang paling bisa ya untuk bisa mengurangi samar-samar gitu bekas dari jerawatnya itu? Ya, jadi tadi kita kan sudah sebutkan yang dari ringan sampai yang berat yang dan penyebabnya ya. Iya. Kalau penyebabnya tadi, kalau yang scarnya gede kita revisi scar. Jadi kita cutting, kemudian kita jahit ulang sesuai dengan garis kulit supaya nanti scarnya hasilnya cuman hanya line, jadi hanya satu garis hasilnya bagus. Oke, Nah, itu kalau scarnya satu-satu, Dok. Maksudnya Ya, kalau scarnya banyak banget kan ya, masa itu mau kalau yang dijahit gede. satu-satu? Enggak, kalau untuk yang jerawat biasanya kan agak banyak ya. Iya. Nah itu kita lihat lagi kan kedalamannya. Kalau masih superficial, kita bisa kayak dengan peeling yang berulang, Oke. ya kan. Terus kita bisa lakukan dermabrasi atau dermalisas ya, yang ada pakai cairan. Kemudian kita bisa kayak di punch dulu. Jadi yang bekasnya itu kita bikin kayak punch dulu, baru kita naikin ke atas supaya dia rata dengan permukaan kulit. Iya. Bisa juga dengan subcision. Jadi yang misalnya ini scarnya, kemudian kita pakai jarum, kita masukin ke dalam. Kan kalau scar itu kan di bawahnya kayak ada jaringan ikat yang tarik. Jadi kita lepasin jaringan ikatnya supaya nanti dia bisa lebih ke atas. naik, Nah, gitu baru ya. kita boleh aja kombinasi dengan yang lain, contoh PRP contohnya, atau biarkan dia penyembuhan sendiri. Nah, kemudian ada juga yang kalau scarnya udah susah ya, yang dalam itu tetap aja kita punch. Jadi ada alat kayak seperti ini, ujungnya kayak pisau. Iya. Jadi kita punch ke dalam, baru kita jahitin lagi.
tergantung ininya. Jadi semua memang ada indikasinya Ada ya. indikasi untuk dan bisa sesuai ngeliat dengan keadaannya. Nah, terakhir kalau memang misalnya itu hasilnya juga bagus itu dengan laser CO2 itu juga Oke, bagus. itu juga bagus ya. Ya. Oke, nanti terapinya masing-masing dijelaskan, Dok. Ini kita ada penelpon. Oh, oke. Kita jawab dulu ya. Makasih. Halo, Bincang Sehati. Halo, Ya, halo. Dengan siapa di mana? dengan Shelly dari Jakarta. Oke, dengan Shelly dari Jakarta. Yang mau ditanyakan apa? Itu saya aku ini Halo? Shelly. Iya, dengan Shelly yang mau ditanyakan apa? Itu kalau itu kulit aku ini masih ada jerawat, tapi udah pakai itu benzola. Udah pakai itu salah, pakai itu Niasep sama Selva. Udah oke, kulitnya berjerawat, kemudian udah pakai salep. Sama Selva. Tapi kalau saya pakai masker boleh nggak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya pakai masker oke, boleh nggak kalau sebelum dengan mandi boleh nggak? Oke. Jadi halo. Oke, ini teleponnya juga udah diputus rupanya nih, Dok. Ya. Oke, jadi dia nih kulitnya berjerawat, kemudian dipakai salep, nggak tahu salepnya salep apa, mungkin salep-salep yang dibeli secara bebas. Tapi yang mau ditanyakan, sekarang kan banyak sekali masker yang dijual juga ya, jadi bisa dipakai dengan bebas juga. Itu sebenarnya apakah itu boleh dilakukan pada kulit yang berjerawat? Gitu mungkin yang ditanyakan. Ya, jadi kalau masker itu juga macam-macamnya. Iya. Sekarang variasi banyak sampai Iya. bingung memilih mana yang tepat. Tapi di situ kan selalu ada indikasi. Kalau Iya. memang misalnya masker untuk jerawat ya boleh aja, nggak masalah. Oke. Karena masker kan hanya mensuting, artinya membuat kulitnya lebih adem, Iya, biar dingin gitu kan. Terus kalau ada radang, misalnya jerawatnya meradang, itu bisa aja dikasih jadi kayak kompres sebenarnya. Jadi Iya. membuat jerawatnya jadi lebih tenang. Mungkin Iya. nggak Jadi sakit, merahnya yes. berkurang. Jadi kalau sarannya Boleh. untuk kalau mau memilih masker boleh pakai masker tapi yang sesuai khususnya untuk kulit berjerawat Iya, gitu ya. betul. Jadi ya memang banyak sekarang gampang sekali mencari masker kan di mana-mana. Benar. Kalau kayak saya aja nih, kalau bisa 5 masker saya tempel buat mencerahkan, menghilangkan kerut, menghilangkan kantong mata saya pakai makanya semua. boleh Dok. kombinasi kan. Setiap wajah kan Iya. boleh. Oke, Dok. Tadi kan dokter mengatakan dengan PRP gitu ya, Dok ya. Mungkin kan yang sekarang lagi terkenal gitu terapi Iya. vampir yang sampai kulitnya terlihat sampai berdarah gitu ya. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Kalau saya biasanya terapi tidak berdarah-darah tuh. Oh iya, kayaknya kalau makin berdarah wanita makin ini hasilnya pasti bagus gitu. Prinsipnya PRP itu kan berasal dari darah. Iya. Biasa darah kita ambil darah dari pasiennya sendiri. Jadi kita tahu dulu fungsi darah itu seperti apa, Iya. ya kan? Darah itu kan ada yang sel-sel darah merah. Kemudian nanti kan sel darah putih. Kemudian di dalamnya ada plasma. Iya. Nah, di dalam plasma itu kan ada protein, growth factor, elektrolit, sitokin. Sitokin itu kayak messenger. Jadi ada istilah perintah kamu nanti harus lakukan ini. Itu semua sebenarnya tergantung di dalam tergandung di dalam darah. itu ya. Nah, jadi dari darah itu kita ambil, kemudian kita centrifuge. Ya. Nah, sesudah centrifuge baru nanti kita terpisah di situ. Iya. Ada yang lapisan yang merah, sel darah merahnya kita tidak pakai, jadi nggak berdarah-darah sebenarnya. Yang berdarah prosesnya mungkin. Ya betul. Iya. Kemudian nanti lapisan atasnya kan ada yang PRP-nya ya. dan plasmanya. Nah, biasa saya ambil semuanya. Sebenarnya plasma PRP-nya yang benar itu di tengah-tengahnya antara dari yang plasmanya merah dan sama merah yang itu kuning. ya. Ya, Iya. betul. Jadi cuman biasanya saya ambil semuanya. Dan hasilnya toh juga bagus dan itu kan darah sendiri. Iya. Kita kembalikan aja ke dalam tubuh sendiri kan. Nah, jadi pertama kita tahu dulu sumbernya dari darah. Kemudian komposisi yang ada di PRP itu kan tadi ya yang growth faktornya tuh banyak. Iya. Nah, itu yang kita harapkan dari situ. Growth faktornya itu, kemudian proteinnya, kemudian sitokinnya, kemudian elektrolitnya yang ada di situ gitu kan. Nah, jadi growth factor dan semua yang ada di PRP itu baru kita manfaatkan. Nah, kita manfaatkan biasa saya bisa untuk di rambut yang rontok. Ya rontok. Ya, saya lakukan. Jadi Jadi bisa dioles begitu ya, Dok? saya biasa tidak oles.
saya prefernya kombinasi suntik Iya. langsung ke bawah kulit karena dia lebih efektif masuk ke dalam kulit langsung. Atau kita dengan dermapen. Jadi seperti ada jarum-jarumnya. Iya, iya. Di kepalanya itu di roller, kayak roller atau di dermapen, kayak seperti dilukai dulu, kecil-kecil, baru kita sambil PRP-nya kita taruh sambil kita kerjain, supaya dia masuk ke dalam. Oke. Nah, jadi fungsinya seperti itu apa, Dok? Karena kan bagaimanapun dengan kita kasih jarum pasti akan berdarah gitu kan? betul ya, itu mungkin yang darah, tapi kan darahnya nggak banyak sekali bisa. Jadi kita setiap ada proses, setiap ada luka, kulit kita kalau ada luka, dia selalu akan memperbaiki diri. Nah, pada saat perbaikan diri, tahapan-tahapan penyembuhan luka itu, di dalamnya ada pembentukan kolagen, gitu. Nah, kalau untuk di rambut, memang kita seperti kasih nutrisi untuk rambut. Jadi kita lukain supaya bisa masuk. Jadi kadang saya kombinasi hari ini mungkin dengan dermapen, minggu depan dengan suntik. Karena suntik semua masuk. Kalau dermapen kan masih di atas. Nah, itu untuk rambut. Kalau untuk wajah itu bisa, saya biasanya isi, bisa dari dahi, bisa pipi, sekitar mata, kemudian sini garis. Jadi bisa mengurangi semua sekalian. Ya, jadi kadang saya isi semuanya. Kadang hidung kan kalau dia ada acara, Dok saya besok ada acara, saya mancungnya hidungnya mau pakai itu. Jadi saya isiin aja, jadi dia agak mancung. Dagu juga saya suntikin aja, jadi biar dia kesannya lebih bagus, berbentuk, dan saya isi. Hasilnya sangat bagus. Jadi tujuannya biasanya saat itu juga kelihatan hasilnya bagus. Nah, tapi sebenarnya tujuan kita... Nanti kita bahas lagi, Dok. Soalnya harus break dulu, Dok. Break lagi. Oke. Pemirsa Bincang Sehati, topiknya menarik banget, jadi saya masih mengajak Anda ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Berikut ini ada tips untuk Anda, hal sederhana untuk kulit yang sehat. Pemirsa Bincang Sehati, ada berbagai hal sederhana yang bisa membuat kulit kita sehat. Jadi jangan khawatir ketika tidak mempunyai waktu untuk melakukan berbagai perawatan lebih lanjut. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Rutin berolahraga. Setelah berolahraga, kulit akan memproduksi minyak alami. Hal ini dapat membuat kulit wajah terlihat sehat dan lembab. Dengan berkeringat, pori-pori akan terbuka dan mengeluarkan sumbatan, yang dapat memunculkan jerawat dan kemerahan pada kulit wajah. Pola makan sehat. Coba konsumsi sayur, buah, dan gandum utuh yang cukup. Ketiganya dipercaya dapat menjaga kesehatan kulit, termasuk kulit wajah. Sedangkan makanan yang harus dihindari yaitu yang menggunakan teknik memasak deep frying. Melindungi kulit dari sinar matahari. Beberapa penelitian menyebutkan adanya hubungan antara paparan sinar matahari dengan kemunculan flek hitam, kerutan, bahkan peningkatan risiko kanker kulit. Oleh karena itu, gunakan tabir surya ketika melakukan aktivitas dalam waktu lama di bawah sinar matahari. Kelola stres. Stres yang tidak terkontrol akan menyebabkan kulit lebih sensitif dan memunculkan berbagai masalah kulit. Oleh karena itu, kelola stres dengan tidur yang cukup dan membagi waktu antara pekerjaan dengan relaksasi. Stop merokok. Rokok berkontribusi pada munculnya kerutan. Penelitian telah membuktikan bahwa kandungan pada rokok akan merusak kolagen dan elastin. Keduanya berfungsi untuk mengencangkan kulit dan memberikan elastisitas. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas masalah macam perawatan kulit wajah. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-290-32644 atau selama live ini berlangsung, Anda bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Sukmawati Tansiltan, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, mungkin dilanjutkan ya, Dok, ya, soal
tadi saya potong mulu, mohon maaf. Ini sebenarnya PRP ini nih apa namanya apa gitu. Jadi tadi kan udah dijelaskan ya, bisa merangsang kolagen, bisa juga untuk memperbaiki jaringan seperti itu ya dok ya. Nah ditambahin lagi mungkin dok. Kayak tadi yang SCAR, yang subsisten habis itu saya kadang-kadang kasih PRP, hasilnya juga bagus, ya kan. Kemudian untuk luka, nah itu luka juga bagus, ya. Jadi sebenarnya kan luka itu juga berbagai macam luka ya. Jadi kebetulan saya penelitiannya nanti juga mengenai PRP untuk luka. Ya, nah, jadi itu fungsinya hebat. Ya. Bagus sekali karena kan dari tubuh kita sendiri betul. kita sendiri. Jadi prosesnya prinsipnya ada luka, ada penyembuhan luka, pembentukan kolagen. Selain kolagen di dalam PRP itu dia ada kayak VEGF. Jadi yang untuk pembentukan vaskuler yang baru, pembuluh darah yang baru, kolagen yang baru, sel-sel yang rusak juga diperbaiki. Tadi ada semua banyak sekali growth factor yang ada di PRP. Nah itu yang kita bisa gunakan untuk perbaikin kulit. Jadi kalau ada luka biasanya sembuh malah ada lebih bagus. Jadi seperti ada masalah kalau ditanganin bisa lebih bagus. Lebih bagus. Oke, jadi kalaupun sebenarnya tanpa diberikan PRP hasilnya juga bagus, tapi kurang maksimal. Kalau diberikan PRP tentunya kan lebih maksimal gitu ya dok ya. Nah, kalau untuk PRP sendiri sebelum dilakukan tindakan pengambilan darah untuk proses PRP-nya itu ada nggak sih yang harus diketahui oleh pasien gitu? Sebelumnya apa, kemudian sesudahnya yang terjadi akan seperti apa, itu harus tahu nggak pasiennya apa aja? Iya, biasa kita tetap seleksi pasien. Jadi kalau misalnya pasien datang mau PRP, kita lihat dulu tujuannya untuk apa. Terus kita lihat keadaan kulitnya, tetap saya mapping. Selalu pasien saya mapping dulu masalahnya di mana. Nah, kalau untuk indikasi mengambil darah kan tetap aja kita seperti orang sumbang darah ya. Jadi kalau misalnya dia ada anemia, kita tidak lakukan. Misalnya kan kasihan kan. Kemudian kalau dia ada misalnya ada minum obat pengencer darah, nah itu juga kita kalau ngambil harus lebih hati-hati gitu kan. Kemudian kalau misalnya dia mau PRP, saya anjurkan untuk minum lebih banyak. Karena pada sampai ambil darah, kalau dia minumnya lebih banyak, pembuluh darah kita lebih penuh. Sehingga untuk mengambil darahnya itu lebih gampang. Lebih gampang, iya. Terus nanti PRP yang diambil, yang didapat pun akan lebih banyak. Jadi sebelumnya persiapannya kira-kira seperti itu. Terus dia tidak ada infeksi. Misalnya di mana yang mau kita suntik, dia tidak ada infeksi, tidak ada alergi, tidak ada kelainan kulit intinya. Kalau misalnya ada, kita biasanya bilang ya berikutnya aja, tunggu diobatin dulu. Nah sesudah kita ngambil, biasanya untuk suntik kan kadang ada rasa sakit. Jadi kita selama menunggu proses darahnya lagi diproses di centrifuge, kita pasiennya kita siapkan, bisa kita bersihin wajahnya, kemudian kita kasih anti sakit. Anti sakit kira-kira 1 jam. 1 jam ya. Betul, selama sampai menunggu proses buat anti sakit. Iya, betul. Baru kita nanti lakukan tindakan. Sesudah tindakan biasanya saya kasih antibiotik. Jadi di mana yang kayak misalnya disuntik kita kasih antibiotik. Kemudian biarkan beberapa jam, jangan cuci dulu, jangan sampai terinfeksi ya. Jadi kan takutnya ada infeksi. Kayak di kepala juga kita anjurkan tidak keramas dulu selama sehari. Jadi tapi kalau yang di wajah? Di wajah juga kita biarkan 5 jam atau 6 jam. 5 jam atau 6 jam terus tanpa nanti dia cuci mukanya pakai air yang sudah mendidih, biarkan sampai dingin. Jadi maksudnya lebih ke arah sterilnya ya. Supaya dia cuci, nanti apply taruh lagi antibiotik topikal. Itu aja. Iya. Oke, nah dok, ini di sini ada direct message nih ya dok ya. Berhubungan juga mungkin dengan PRP atau dengan prosesnya yang tadi microneedling seperti itu dok. Nah dari @maudia_ningsi, saya perempuan berusia 58 tahun, 2 hari yang lalu saya microneedling untuk mengurangi flek hitam. Tapi kemarin muncul seperti nanah di kulit wajah saya. Apakah saya bisa mengobati sendiri untuk nanah itu dok? Dan apa yang terjadi dengan kulit wajah saya gitu? Nah ini bagaimana nih dok? Jadi microneedling kan sama kayak roller ya. Jadi yang tadi kayak pakai jarum ditusuk-tusuk gitu. Biasanya saya tetap seleksi pasien dulu. Kalau dia mau microneedling atau roller, kita tanya dulu tujuannya untuk apa. Kalau untuk flek, jujur jarang pakai needling gitu ya, jarang ditusuk-tusuk. Kan
udah ada fleknya itu kan pigmen ya. Jadi Iya. bukan, sedangkan tadi kan microneedling kan untuk bikin luka, untuk penyembuhan luka, untuk kolagen. Iya. Jadi kalau saya rasa sih saya tidak lakukan itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sebelum melakukan itu, saya biasanya tanya pasiennya, atau saya periksa pasiennya. Kalau dia ada luka, penyembuhan lukanya warnanya ada coklat atau tidak. Kemudian dia ada keloid atau tidak. Iya. Kemudian di muka dia yang mau diobatin, maksudnya ada jerawat atau tidak. Jangan misalnya ada jerawat atau bisul kecil. Kalau nanti di roller, nah yang tadinya ada jerawat, ada infeksi, jadi pindah ke mana-mana. Iya, Jadi memang persiapan wajah harus tadi seperti syarat PRP juga gitu kan. Nah, kemudian saya lihat lagi kalau misalnya dia mau tujuannya untuk apa. Kalau misalnya untuk tadi pengencangan lebih tepatnya ya gitu ya. Biasanya saya siapkan dulu wajahnya. Kayak tadi lah, sesudah dilakukan harusnya steril. Jadi pada saat saya sebagai dokter pun harus steril pada saat saya lakukan. Membersihkannya, yakin bahwa kulit yang akan kita terapi itu benar-benar steril. Baru kita lakukan. Dan biasa kan roller itu, biasa kan pakai roller ya. Roller itu apakah biasa kalau saya atau kita biasa satu orang satu. Iya. Dan itu harus disteril, sesteril mungkin gitu kan. Baru nanti dia ulang lagi pada saat dia mau lakukan lagi, kita steril ulang lagi. Iya, betul. Nah, baru kita lakukan lagi gitu loh. Kalau kadang-kadang saya pernah tahu ada roller itu yang dipakai satu untuk beberapa pasien. Dan mereka hanya rendam dengan alkohol. Kalau kita dengan alat memang sampai benar-benar steril, gitu loh. Sesudah steril baru kita lakukan. Dan yang kayak tadi kembali, sesudah ada proses itu wajah gak boleh langsung dicuci. Kasih antibiotik dulu, terus nanti cucinya yang tadi pakai air yang sudah mendidih, kemudian biarkan dingin baru cuci, terus kasih antibiotik lagi. Gitu. Kalau untuk dia terapi sendiri, saya rasa ini untuk wajah. Terus needling kan banyak ya, takutnya nanti ada infeksi makin yang lain melebar ya. Jadi ya. lebih baik ke dokternya lagi, karena kalau tidak kan nanti takutnya melebar. Ada satu hal lagi yang saya pernah temukan, pasien sesudah di roller, di needling gitu ya, itu dia datang dengan titik-titik hitam. Jadi bekasnya jadi kayak titik-titik hitam, karena ya itu tadi. Makanya sebelum melakukan sesuatu harus seleksi dulu dari sisi pasiennya, lokasinya, kita dokternya, sterilnya itu harus wajib. Gitu. Jadi memang butuh dokter untuk bisa melihat semuanya begitu ya? Harus ya. Jadi jangan hanya, oh saya bisa lakukan ini, langsung lakukan aja. Hati-hati sekali memilihnya. Oke dok, terima kasih udah bersedia hadir di sini. Mohon maaf, waktunya kurang, mesti 2 jam ya dok ya. Nanti coba saya ngajuin. Oke, jangan bosan kalau diundang ke sini ya dok ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati, semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Untuk Anda mengirimkan kritik ataupun saran, SMS ke 0889 8100 5000. Jangan lupa follow di Instagram @bincang_sehati.id.tv dan juga follow di Facebook dan juga YouTube Bincang Sehati.id.tv. Akhir kata saya Monika Riza undur diri Anda. Sampai jumpa.